enak kalau aku seperti ini, aku bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Z banyak. Sedangkan kamu apa? Banyak, iya banyak melakukan utang seperti itu. G, bener G? Banyak melakukan utang, banyak melakukan salah, keluarganya berantakan. Nah seperti itu. Kalau kita nggak benar-benar di dalam Tuhan, kita seakan-akan hidup di bawah keterpurukan, tapi enggak. Kalau kita di dalam Tuhan, walaupun kita jatuh, walaupun kita terpuruk, kita masih punya satu yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan. Saya kemarin waktu di IG story kayak orang muda aja, Instagram story itu ada ini ya, kartun ini begini, apa? Ada orang itu berdiri di ini Pak, jurang sama jurang. Nah yang dipijai ini jurang mau retak. Orang ini berdoa, Tuhan tolong aku, lompat toh nak. Nah, kata Tuhan lompat toh. Sedangkan di tengah-tengahnya itu tidak tahu ada jalan keluar. Jadi jurang di sana baru ada jalan. Kata Tuhan lompat toh. Apa yang dilakukan orang itu? Ketika gandolannya pijakannya itu sudah mau roboh, akhirnya dia melompat. Wing, apa yang terjadi? Mati? Enggak. Ternyata di bawah jurang itu ada anak tangga untuk menuju jalan ke atas. Itulah jalan Tuhan. Jalan Tuhan tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bahkan kita tidak mengetahui Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan kita. Dalam hidup orang beriman dan hidup orang percaya, pengejek itu pasti banyak. Netizen ya bahasanya. Kalau kita tidak kuat dengan kata-kata netizen, kita akan jatuh dan kita akan hanyut dengan arus mereka. Kita harus percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau seakan-akan tidak ada jalan keluar, ya sudah, kita ikuti kata Tuhan. Lompat, ya kita lompat. Gak mungkin Tuhan katakan lompat toh, terus habis itu kita mati. Nah, Tuhan tahu bahwa di sana ada jalan. Ikuti aturan Tuhan, ikuti arahan Tuhan. Mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui kita setia kepada Tuhan dengan janji-janjinya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab bapak-bapak leluhur kita meninggal. Sebab segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi dahulu yang telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi sekarang ini banyak orang menutup telinganya, menutup pikirannya untuk keinginannya sendiri. Mereka lebih pada gini loh, yang penting aku suka, aku nggak peduli hidupku besoknya kayak apa. Yang penting aku suka, yang penting aku happy. Orang nggak tahu, nggak akan tahu dan nggak pernah tahu dan nggak perlu tahu hidupku seperti apa. Nah, orang-orang seperti itu. Contohnya gini, kehidupan artis. Ini single artis sebelumnya nggak boleh. Ada artis yang saat ini lagi viral yang sedang dibuang di asmara siapa Bu? Artis yang beda agama, Boy William dan Ayu Ting Ting. Ya, Boy William itu orang Kristen. Ayu Ting Ting orang Muslim. Bahkan Boy William rela untuk meninggalkan kepercayaannya demi Ayu Ting Ting. Nah, itu kan dia tuh menutup ini seolah-olah nggak mau peduli gitu loh, nggak mau peduli. Nah, itu yang membuat hatinya Tuhan sedih. Inilah keadaan zaman-zaman akhir saat ini. Ayo di zaman akhir saat ini kita benar-benar fokusnya pada Tuhan. Ayo di zaman akhir ini kita nggak peduli ada ejekan kanan kiri muka belakang kita.
Ingat juga waktu Elisa dia mau menerima kuasa dari Elia. Siapa yang mengejek dia? Nabi-nabi. Mau kemana kamu? Siapa yang mau kamu ikutin? Itu loh akan diangkat ke surga. Kamu mau sama siapa gitu kan? Dia tetap nggak mempedulikan ejekan-ejekan para nabi-nabi itu, teman-temannya. Dia tetap mengikuti jalannya kehendak Tuhan. Dia tetap mengikuti Elia sampai dia menerima kuasa daripada Elia, yaitu jubahnya disatukan atau Elia naik ke surga. Maukah kita menerima bagian kita, mahkota keselamatan kita sampai pada hari Tuhan Yesus dan kedua kalinya? Saat inilah jawabannya ada di Bapak Ibu Majelis semua. Mari kita benar-benar berdoa, benar-benar fokus pada Tuhan, benar-benar tidak usah peduli kanan kiri kita. Dunia memang jahat, dunia memang kejam, dunia memang tidak mau melihat siapa kita, tapi Tuhan melihat kita, tapi Tuhan mempedulikan. Walaupun seakan-akan tidak ada jawaban di setiap masalah kita, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ. Hari akhir ini kita pakai untuk kemuliaan. Monggo yang mau menambahkan Pak Rai. Monggo Pak Rai. Apa yang disampaikan tentang ayat yang keempat di situ merupakan pertanyaan saya juga pada waktu-waktu sebelum saya mengenal apa sih yang disebut dengan menantikan janji Tuhan. Jadi sejak purbakala, ya, sejak awal-awal Tuhan menjanjikan tentang Yesus Kristus dan juga menjanjikan tentang kedatangannya kembali sejak berpisah dengan para murid. Itu sampai hari ini pun kan memang buktinya belum ada. Jadi memang tidak terbukti. Ini ayat ini menyatakan seperti itu. Ayat 4 ini. Jadi sangat menegaskan bahwa nanti pada zaman akhir akan muncul, ya mungkin juga bukan hanya datangnya dari orang luar, bisa saja dari pihak kita sendiri, orang yang mengenal Tuhan. Percuma kalau kebaktian yang ini bukti ini janjinya sejak tahun 2000 yang lalu katanya Tuhan Yesus akan datang. Bahkan waktu Yohanes Pembaptis mengatakan tentang baptisan, bertobatlah. Nah di situ kedatangan Tuhan kapan? Sampai hari ini juga belum ada. Berarti kita menuju, atau mungkin kekristenan itu bohong. Bisa saja kita akan tertipu oleh semua hal-hal yang di luar pikiran kita, yang kita mungkin nggak sengaja. Kita mungkin bergaul di luar, dan ketika kita tidak sering membaca firman dan kita tidak tekun di dalamnya, ya itu tadi dunia itu isinya seperti itu, mengejek. Jangankan kita yang sebagai pengikut, Yesus sendiri pun diejek, dia sendiri diejek. Supaya Yesus tidak taat. Bisa saja Yesus waktu dikongkon nggawa kayu salib melayu. Digeledak melayu daripada aku susah. Soro aku. Itulah gambaran kita ketika kita mengikut Yesus. Bisa saja kita moro-moro sia-sia aku nang gereja melayani Tuhan. Buktine yo ngene-ngene pancet. Utangku yo gak iso lunas, mesti ditambahi terus. Kata Mas Lugi tadi kan menyinggung utangnya. Ya, karena apa besar pasak daripada tiang yang pendapatan selawe entekno 50 ya, selawe yo nanti. Akhirnya berlaku yang namanya gali lubang tutup lubang. Akhirnya masuk lubang. Sing gali man tambah cetek, tambah jero. Kapan iso cetek kan gitu. Itulah kenyataan hidup yang ada. Gara-gara kita salah memahami, kita sendiri yang hancur.
Yesus pun seumpama dia dikuasai daging waktu itu nggak taat, dia akan meninggalkan tugasnya sebagai pengganti kita. Itulah arti ketaatan. Jadi ketaatan itu sangat begitu besar yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena sampai nanti kita terakhir hidup kita. Jadi bukan hanya sekarang mungkin kita esok berdoa, tapi hari akhir kita yang menentukan nanti. Iya lek pas waya kate mati ketemu antikris dipaksa. Ayo lek nyangkal Yesus selamat, lek gak nyangkal tak beleh. Kira-kira bertahankah kita? Ini pertanyaan bagi kita masing-masing. Sekarang di Indonesia aman, apalagi Jawa Timur ini Greol tambah aman ngomongnya Kristen akeh. Lupa kalau ada orang yang aliran keras muncul tiba-tiba. Apakah kita bisa berani menyangkal pada mereka? Saya pernah membaca traktat waktu itu sama majalahnya dari luar negeri, orang Afrika. Dia ditembak dari mulut tembus belakang. Pas dia berdoa disuruh menyangkal, satu kampung habis. Disangka dia sudah meninggal, ternyata Tuhan selamatkan melalui hidup orang itu. Banyak jiwa dimenangkan. Itu saya melihat ngeri sekali betapa dahsyatnya siksaan yang waktu itu ada. Dan ketika saya merenungkan, saya baca di kitab Wahyu, itu memang pada nanti akan terjadi. Akan ada peristiwa antikris itu. Dan orang-orang yang menangi zaman antikris, dia yang tertinggal pada masa pengangkatan, dia akan mengalami. Siapa yang diserahkan untuk dibunuh dengan pedang, dia akan dibunuh. Nanti Alkitab ditulis seperti itu. Makanya mari kita sungguh-sungguh agar ketika waktunya tiba kita masuk dalam pengangkatan. Satu tertinggal, satu hilang. Artinya kita masuk dalam pengangkatan Tuhan. Itu ada. Makanya kita harus sungguh-sungguh, benar-benar jangan main-main yang disebut dengan panggilan Tuhan tadi. Saya merasakan itu ketika saya sudah habis ya, masa-masa saya meninggalkan Tuhan sejak saya sakit. Itulah yang saya alami dengan nyata. Saya melihat nyata bagaimana tempat Tuhan, bagaimana tempat penyiksaan. Makanya saya begitu takut untuk tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi mungkin kalau saya ceritakan banyak orang akan menganggap hujannya mau gendeng ngomongnya ya kelantu. Iya, saya dianggap seperti itu, memang kenyataannya seperti itu. Tapi saya mengalami bagaimana ketika saya dibawa ke tempat kisah, dibawa ke tempat penyiksaan itu ada. Itu loh menilai awam tak ada. Itu hanya satu peristiwa yang ditunjukkan, yaitu perempuan yang disikat kembali utuh lagi, kembali dia menjadi itu yang saya rasakan. Jadi kita yang pada siang hari ini jangan sampai kita jatuh gara-gara ejaan yang nggak bermutu ini. Ini ejaan yang nggak bermutu bagi kita sesungguhnya. Karena kita tahu kita ini anaknya, kita lebih tahu anak daripada orang lain. Ya, bapaknya lebih sayang ambil anaknya, nggak mungkin orang lain bapakmu kalau nggak sayang lu, wong iki jadi apa pecundang nih ngomong-ngomong yang tidak betul, karena bukan yang punya hak. Jadi kita ini anak Allah, kalau kita dikasih janji Tuhan, janjinya itu ya dan Allah. Dan saya sebagai saksi hidup hingga hari ini saya bercerita apa adanya bahwa siapa yang saat ini sering mengejek itulah memang produk kelihatannya. Itu yang saya diperlihatkan waktu itu. Itulah antikris yang sesungguhnya. Makanya kita tidak usah heran kalau mereka membenci kita, kalau mereka merusak gereja kita, merusak rumah Tuhan, merusak orang-orang kita. Ya memang mereka. Itu yang bukan yang jelas kan. Dan antikris yang sesungguhnya itu memang dikatakan bukan dari luar tapi dari dalam. Tapi orang-orang yang menyangkal Kristus,
dan dia membawa banyak pengikut. Dia menyangkal Kristus, sudah tahu Kristus tapi menyangkal. Ini nggak tahu ya, siang hari ini emas ini dikirim oleh Tuhan kepada kita renungkan bersama. Terus tadi Pak Pri selaku imam sudah mengantarkan di dalam nas tadi bahwa ada seorang pendeta yang